Alhamdulillah wa syukurillah. Halo semua ya, kaum mukmin di seluruh dunia dan yang non muslim juga. Aku tidak akan ngomong apa-apa dulu ya. Aku tahu apa yang terjadi. Jadi di sini perbanyak doa, amal baik, budi baik, karena kita menghadapi periode tahap akhir di mana gambling. Sebenarnya seseorang mungkin tidak menginginkan perang, tidak mau perang, tapi keadaan yang memaksa kita bahwa kita dalam periode illusional world, dimana di sini tuh efeknya berdampaknya kepada keadaan geografis. Di sini illusional world itu berhubungan dengan teknologi ya. Jadi dimana gambling pasti akan terjadi dampaknya itu ke keadaan geografis, bisa ke gunung, bisa ke laut, bisa ke tanah itu jadi amblas, longsor, gempa. Itulah ya efek dari illusional world. Oke lah, aku tidak akan membahas itu ya. Apapun yang terjadi, aku ikut belasungkawa kepada semua daerah-daerah yang terdampak. Tapi kita dalam periode itu illusional world. Makanya aku menghimbau kepada kaum mukmin di seluruh dunia, perbanyak amal baik, budi baik, amal soleh. Dan aku tidak suka ya kalau ada seseorang yang aku tuh harus menang. Siapa yang kalah? Tidak ada. Akhir zaman ini gambling kita. Perbanyak amal baik, budi baik kepada semua yang ada di sekeliling kita. Itu kata Rasulullah. Dan kata aulia-aulia Allah, guru-guru besar, para ulama yang sudah wafat. Banyak amal, budi baik, terus apa lagi ya? Perkuat akidah. Itu yang terjadi dari periode 2018 sampai sekarang. Terus aku akan menyapa, halo Hafiz Ahmad Al-Qadri. Aku dijadikan reminder beliau. Aku juga dijadikan reminder bukan reminder ya, tempat sharing kalau sama Maherjen komunitas. Aku sempat singgah di Syekh Sakim Sami untuk selimatan dalam kebaikan. Halo semuanya. Aku dijadikan kepercayaan di luar negeri dan di Indonesia. Agak bandel ya Indonesia. Mohon maaf kalau saya ngomong seperti itu, karena realita. Makanya permasalahan yang kompleks di Indonesia itu luar biasa. Mohon maaf kalau aku bilang seperti itu, karena apa? Paham kebangsaannya kental ya, sehingga di sini tuh tetap ego. Aku harus menang. Padahal di akhir zaman ini tidak ada yang menang, tidak ada hero. Yang ada apa? Kebaikan. Gemakan kebaikan untuk semuanya. Di sini tuh aku malah heran ya, malah mengerti yang berbeda agama. Tapi yang satu agama malah tidak paham apa yang ku omongkan. Tapi yang teman-teman aku yang non muslim, yang Kristen Protestan, kalau aku ceritain tuh mereka langsung menyerap gitu, mengerti, paham ya. Mereka malah pahaman mereka. Tapi yang mengaku aku teh muslim, sulit, kagak ngerti ya. Kalau aku ngomong begitu berarti aku udah agak greget juga ya. Jadi di sini kita ada dalam periode gambling. Kalau Anda melihat sekarang gempa, besok akan gempa lagi, gempa, longsor, bahkan mungkin jangan sampai kepunahan ya. Kasihan generasi muda. Makanya kataku, anak-anakku sayang, para mahasiswa, stop, kalian jangan demo-demo lagi deh, fokus belajar sayang, karena kita lagi dalam periode gambling, illusional world masih berjalan. Di sini tuh ilusi itu masuknya ke hati setiap orang, bisa anak-anak milenial, ibu-ibu rumah tangga, dari teknologi kalau digunakan untuk hal-hal yang baik akan berdampak baik, tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti inilah jadinya. Jadi di sini perlunya pembenahan semua hal, tapi di sini udah global. Dan yang terjadi di Indonesia itu yang paling gambling. Sepertinya pusatnya dari sini. Di luar negeri oke. Aku selalu didengar ya, bersyukur ya, berterima kasih kepada kalian semua. Hafiz Ahmed, Erzen, terus Sakim Zami, terus siapa lagi ya, Pangeran MBS, Green Pajak, sempat ya di Prim Pajak dan berjulabat ya. Intinya terima kasih banyak ya.
karena kalian mendengarkan masukan aku, dan sekarang kalian yang harus memberikan masukan sama aku. Hidup ini imbal balik. Boleh aku menerima saran dan kritikan dari Hafiz Ahmed, boleh coba. Karena ini yang paling kompleks adalah keadaan yang terjadi di Indonesia, gambling. Di sini sekarang aku sudah 2 tahun ini menjadi apa ya, kalau dibilang mah tempat sharing, tapi tidak apa ya, kalau dibilang mah ada, aku menjadi remindernya Pak Menko Agus Harimurti Yudhoyono. Terus di sini aku tidak bisa kerja sendirian ya. Aku sedang meraih teman kecil aku yang juara 1 tuh, Pak Abdul Wahid, Pak Wahid lah ya intinya. Aku mengajak sharing beliau di grup SD. Beliau itu kerja ya, dia itulah ya, karena sepantaran. Jadi intinya aku benar-benar kalau udah bicara sama sepantaran itu keluar semuanya lah. Jadi intinya kalau marahin iya, ngeledekinnya iya, ngejek iya, ejek-ejekan. Kalau yang sama sepantaran tuh, jadi Wahid itu dia itu kerja di Transjakarta, awalnya di Budiman. Nah setahu aku dia itu anaknya cerdas kan, akhirnya bisa mendapatkan kedudukan yang bagus di Budiman waktu di Tasik ya. Kalau di Transjakarta aku tidak tahu ya. Halo Hid, selamat pagi Hid, aku di YouTube ya. Jadi intinya aku mengajak sharing sama dia tuh, bagaimana untuk mengantisipasi sekarang nih. Kataku tuh, aku jadi remindernya Pak Menko AHY gitu. Coba idenya apa Hid? Wahid itu sebenarnya aku sudah punya jawaban sendiri ya. Ternyata setelah diakurkan sama dia, ada benernya juga, ada kesamaan, tapi sulit akhir zaman ini. Apa tuh? Intinya dengan kekeringan yang begitu meluas ya. Kekeringan meluas kan, krisis air. Apa kata dia? Adakan reboisasi katanya. Terus intinya kataku, kan tanahnya udah kering, gimana mau diadain reboisasi kataku ya. Intinya sepertinya itu peralihan sekarang, kalau menurut aku peralihan transisi dari awal harusnya bukan pertanian ya, dialih fungsi. Mungkin kalau menurut aku seperti itu, karena kalau buat direboisasi air udah sulit. Kalau ngebor mending, kalau di sawah bisa airnya keluar. Sulit juga ya, udah kering tandus nantinya. Kalau udah terus kemarau seperti ini bakal susah untuk digarap ya. Intinya kalau kata dia ya itulah reboisasi katanya. Kataku itu mah pemikiran anak TK, ketawa aja. Kalau udah sharing sama dia itu seneng ya, saling kalau kita mah di sini tuh saling menceriakan juga ya. Oh iya, ide kamu seperti itu, coba yang lain gitu. Jadi intinya sebenarnya kalau menurut aku tuh harus dialihkan gitu, alih fungsi menurutnya, karena udah tandus, kering. Jadi intinya isi percakapan aku dengan dia itu. Terus terus aku tanya lagi, terus bagaimana mengantisipasi itu sampah? Kalau sampah masih ada benernya, didaur ulang kata dia tuh, diolah, maksudnya diolah sampah, jadi jangan sampai terbengkalai begitu aja, hanya sebatas itu. Tapi kalau menurut penjelasan aku, jadi dari sampah itu, kalau untuk penjelasan lebih gamblang dari pemikiran aku ya, sampah itu diolah, didaur ulang menjadi pupuk. Nah, terus bisa diberdirikan pabrik-pabrik nih, misalkan gini, pabrik pupuk tuh, itu salah satunya. Terus pabrik pupuk diolah dari sampah itu, jadi tidak dibiarkan menggunung gitu ya, diolah tuh jadi itu, nanti kayak jadi dibikinkan pabrik juga, pabrik pupuk tuh dari sampah itu bisa berdiri pabrik tuh untuk kedepannya. Itu pemikiran aku ya. Terus apa lagi ya, jadi kita itu aku itu membutuhkan teman sharing yang benar-benar satu frekuensi, tidak bisa berdiri sendiri gitu, intinya seperti itu. Dan tidak semua dari semua teman-teman kecil aku bisa satu pemikiran sama aku, hanya dia doang. Makanya aku sama Pak Ade itu
kan juara 1 Wahid, aku kedua. Tidak mau juara 1 karena laki-laki bertugas untuk memimpin di atas. Nah di sini mengenai Pak AHY, Pak Menko AHY tidak bisa berdiri sendiri juga dalam keadaan seperti ini. Liar bisa stres, bener nggak Pak? Stres menghadapi sekarang ini. Makanya aku sarankan agar beliau sok kenal sama temen aku, sahabat aku ya, Wahid kata aku. Dia kerjanya di Transjakarta, dia enak kalau buat dibawa sharing. Rezekinya ya dia ke situ, ke arah apa ya, ke apa yang berhubungan dengan lalu lintas ya, dia itu ke situ. Padahal dia juara 1 loh, pintar anaknya kalau buat dibawa sharing. Nah aku kenal lagi nih di Tasik orang-orang yang berpotensi, jadi jangan nanya ke aku aja ya. Tuh namanya Rahmat Hidayat, Kang Utuy namanya, Kang Utuy itu dia ketua Kema di Yayasan Bakti Tuna Husada. Ke beliau bisa sharing tentang, aku tunjukkan orang-orang yang cerdas ya, aku tunjukkan dia itu bisa dibawa sharing tentang kesehatan nih, karena kan masalah global nih kesehatan nih. Nah dia bisa apa ya kalau dibilang mah bisa mengatasi lah. Orang-orang yang cerdas itu bisa mengatasi keadaan sekarang, bisa dibawa sharing, ini apa ini harus bagaimana. Beliau itu ketua Kema di Akbar BTH ya. Jadi mungkin Anda bisa menghubungi orang-orang tertentu yang aku tunjukkan, yang setahu aku, yang aku kenal ya. Terus ada siapa lagi ya, pokoknya yang terlihat di aku, dalam pandangan aku gitu, tempat-tempat sharing. Terus Bapak Ecep Suardaniasa, udah jelas itu mah, beliau mah dasarnya basicnya sarjana agama, makanya aku dituntun mengarah ke beliau gitu. Aku selalu sharing ke beliau semenjak aku menikah sama si Abah. Enggak sih, kalau ketemu aja gitu. Jadi kalau lebaran tuh ketemu, terus pas waktu sakit aku sharing sama beliau tuh, Bapak Ecep Suardaniasa tuh, aku lagi ngidap tapi sekarang udah baik-baik lagi. Maksud kondisi aku lagi minumin ini susu soda. Karena apa? Aku sering alergi, radang tenggorokan, akhirnya ada sputum tuh apa ya? Sputum itu kayaknya ngendap di paru-paru aku sepertinya, dan harus dikeluarkan. Aku berusaha minuman herbal gitu biar keluar tuh. Jadi itu yang membuat aku kadang napas itu agak sesak ya, agak sulit. Karena aku tuh terlalu sering ya radang tenggorokan, flu, batuk, pilek gitu. Akhirnya apa? Dari pola makan sebenarnya, minum jarang. Jujur aja ya, aku minumnya teh manis, es teh manis, jus mending ya kalau jus. Nah, ngopi masih mending, alhamdulillah berhenti ngopi sekarang. Nah, intinya itulah ya, intinya Bapak Ecep Suardaniasa itu kalau buat dibawa sharing menenangkan. Itu setahu aku ya. Terus siapa lagi ya selain Bapak Ecep itu yang tertinggi kali ya, karena dia di medsos. Bapak Ecep Suardaniasa, fondasinya sarjana agama. Terus siapa lagi ya? Terus kalau dari segi ulama mah banyak ya. Ini mah dari teman-teman yang satu lingkungan, satu naungan sama aku gitu. Intinya ada dari lingkungan keluarga, ada juga yang dari lingkungan temen. Nah, kalau yang berhubungan mungkin di Tasik tuh ya, di Tasik. Siapa lagi ya? Aku punya saudara, siapa lagi ya? Nanti aja lah, yang intinya berarti yang paling tertinggi tuh Bapak Ecep Suardaniasa ya, menguasai medsos di TV One tuh. Orangnya enak kalau buat dibawa sharing, ngademin gitu intinya, karena dia punya basic sarjana agama juga. Kalau Wahid sama yang lainnya nih dari segi kesehatan. Sekarang masalah yang utama tuh dari cuaca, kesehatan tuh. Terus siapa lagi ya? Kolaborasi sahabat-sahabat almarhum kakakku juga ada tuh di RSPJ, SPP. Bapak Handoko Agus tuh, senior di IGD RSPJ ya. Beliau mah apa ya, selalu membantu aku. Kalau aku keleran ngentri tuh, ya udah deh aku bantuin, katanya di entryin sama Mas Agus tuh. Pak Agus Cak WS kalau dibilang Mbak. Jadi aku terus sambung ke beliau orang yang bagir-bagir, soleh-soleh ya. Siapa? Diki Muhammad Sidik, terus Sidik, terus Liga Nugraha, wah yang kerja
di RSPP sama SPJ, sahabat-sahabat almarhum tuh. Ati bersyukur ya, terima kasih banyak. Jadi problema sekarang tuh pangan mah beren sama siapa tuh kerjasamanya. Kalau yang jelas itu kesehatan, terus bencana, tanggap darurat, tanggap bencana sekarang tuh. Dan akan terjadi seperti itu sampai kiamat kali ya. Jangan-jangan kita gempa terus sampai kiamat kali ya. Makanya harus obat-obatan. Yang prioritas berarti kerjasama dengan medis tuh, para medis, karena sekarang banyak gempa. Terus sama ini kegiatan donasi, nanti aku galakan lagi deh donasi. Sebenarnya di Tridas itu sebagai pusat gempa kemanusiaan, dan di situ aku suka ngeplok ya, pemberitahuan kepada semua bahwa siapa yang mau berdonasi nanti bisa menghubungi aku gitu. Pusatnya itu di Tridas ya, aku bikin vlog dari Tridas karena yang ruko SMK aku berhentiin hari ini. Kenapa? Aku agak kelelahan juga ya, jadi jarang ke pantau di SMK Tridaya ini. Terus aku juga memerlukan uang tambahan jajan buat anakku, jadi sayang lah daripada buat ruko, mendingan buat tambahan jajan anakku yang baru masuk kuliah di Pertamedika tuh. Acep tuh keponakan mah aku sama kakak Lika, jadi sama Alika ya. Jadi kalau dari adik sepupu itu katakan apa ya, gitu aja deh. Jadi kalau Acep mah apa ya, cucunya si Uwa, katanya apa tuh ya, ke aku tuh apa ya istilahnya, karena di keluarga itu Acep manggil aku Neng tuh, Neng katanya gitu. Makanya kemarin gak diomelin tuh kalau di Tridas, jangan pipis jangan pipis di depan loh ya, katanya bikin ini, nanti ada yang ngintipin. Terima kasih Acep ya, kok tahu sih Acep mintai aku, berarti ya di Tridas itu intinya, karena kita masih keluarga besar ya, jadi harus saling memperhatikan. Apalagi aku kan misalnya bernikah, bercadar di area-area tertentu, mungkin takut ada yang gimana gitu, jadi mantau. Karena aku di medsos, masuk ke medsos, terus ada Acep juga di medsos, jadi kita bisa bertemu dengan keluarga besar juga di medsos tuh. Itulah hikmah aku masuk ke YouTube itu, bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol seperti ini, bisa menyapa Acep yang kerja di medsos, karena kita jarang ketemu, paling lebaran doang gitu. Itu juga kalau aku pulang, kemarin gak pulang, sebenarnya selalu pulang ya, kemarin doang gitu. Aku belum sempet karena keadaan aku harus benar-benar memfokuskan anakku mau masuk fakultas, terus mensupport mentalnya. Akhirnya almarhum aku juga mendukung, udah yang penting urusin dulu cucu aku gitu. Jadi seperti itu, dan alhamdulillah berhasil ya, alhamdulillah semuanya dipermudah, diperlancar. Nah sekarang itu ya buat Pak Menko AHY, jadi mau tidak mau keluarganya pun harus mendukung istrinya, anaknya. Karena apa? Kita itu harus bahu membahu, saling support satu sama lain. Jangan sampai kita stres semua, di sana stres, di sini stres. Jadi harus saling memberikan masukan. Jangan memikirkan yang lain, tapi fokus keadaan kondisi sekarang. Kondisi sekarang ada gempa misalkan, terus galakanlah donasi. Nanti aku akan galakan lagi, dan di sini siap teman-teman, ada yang warung. Heboh deh kalau udah aku mintain donasi ya buat itu. Oh ya Umi siap, selalu siap. Bahkan tadi gini, Umi kenapa udahan itu rukonya kok ditutup, padahal Umi jualan jus di situ. Kataku, lah enggak kata, ntar aku lagi fokus ke urusan anak-anak, kata aku. Terus lagi kurang juga tenaganya, nggak kayak kemarin kan aku kalau udah nawarin jus udah heboh. Misalnya, Bu mau beli itu nggak, belondri tuh sama si masnya, iya Mi siap katanya. Jus tuh berarti aku mah tipe orang yang tidak boleh ada gengsi gitu. Yang penting apa karyaku disenengin orang gitu. Intinya beli 2 gratis 2. Si Umi belum lagi ngitung gulanya. Kataku kesini ya beli 2 gratis 1 ya. Jadi di sini nggak memikirkan gulanya berapa, yang penting seneng, happy sama aku mah gitu ya. Kalau ada makanan udah berbagi, udah hidup ini apalagi sih, nikmati, syukuri dan jalani gitu. Intinya selalu happy kalau sama aku mah. Makanya didukung, jualan jus katanya, buka itu toko jus gitu. Enggak kata aku teh gitu. Paling di Tridas nanti ada Mas Pian tuh yang aku akan suruh
jaga Sabtu Minggu doang. Itu juga buat itu aja, buat ngisi senggang dia. Ada hijab-hijab gitu. Kreasian aku lah. Dan di sini aku akan mengklarifikasi bahwa aku masih kakaknya bareng sama si Abah. Padepokan Kembu, Arif Suparto. Suparto nama orang loh, Suprapto. Ya, Bapak Arif Suprapto, pimpinan Padepokan Kembu. Itu kakak atas nama aku ya. Tapi aku punya kegiatan di luar sebagai pengisi waktu luang. Sewa ruko di 2 tempat kemarin tuh ya. Sekarang 1 di Tridas doang, sama toko di sini ya. Toko juga sisa senggang tuh. Aku sekarang nyetok lagi hijab-hijab, mengolah bahan-bahan sisa rolan dari toko tuh diolah sama aku. Jadinya apa ya? Jadi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Ya, Momi. Ya. Jadi aku tipe orang yang tidak suka bergibah, apalagi ngurusin kejelekan orang. Banyak sekali urusanku yang harus kurapihkan. Intinya seperti itu. Jadi di sini itu sebagai sebagai penjelasan bahwa aku masih kakaknya.